Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Gimana, udah pada nonton kan semua video tentang Yogyakarta di awal tahun 2024 ini? Kalau udah, yuk kita nonton video recapnya. Jadi video kali ini aku akan menceritakan tentang trip singkat Yogyakarta 3 hari 2 malam di awal tahun 2024. Mulai dari transportasi, bus, kereta, hotel, kuliner, dan yang lainnya. Dan karena ini adalah video recap, jadi kalau teman-teman butuh informasi atau video detailnya, bisa langsung nonton ke video masing-masing ya. Udah pada siap kan ikut liburan online 40 menit ke depan? Kalau gitu langsung aja simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita. Dan buat teman-teman yang mau dapetin info promo seputar hotel, penginapan dan yang lainnya, silakan cek kolom deskripsi dan booking pakai link tersebut. Dan untuk link booking hotel-hotel di video ini aku masukkan di kolom deskripsi juga ya. Oke, kita mulai perjalanan kali ini. Let's go. Menuju ke Yogyakarta, kalau biasanya kita selalu naik kereta, kali ini aku mau cobain naik sleeper bus. Dan perjalanan kali ini kita mulai dari Terminal Pulau Gebang. Setelah beli tiket online, kita langsung datang ke terminal ini, terus melakukan check-in di sini. Kemudian setelah itu kita langsung diantar oleh staf dari PO busnya menuju ke ruang tunggu sekaligus tempat naik bus. Untuk servisnya di awal menurutku ini lumayan oke ya, karena kita tuh bener-bener diantar langsung satu-satu sampai bener-bener ada di pintu atau gate masuknya. Dan ini dia PO bus yang akan kita naiki, yaitu PO Bus Semeru. Jadi perkiraannya tuh katanya bus berangkatnya jam 7, tapi pas kita sampai ini tuh busnya baru datang kira-kira jam setengah 9. Dan ini adalah busnya. Untuk kesan awalnya sih aku suka ya, karena busnya tuh bagus, warnanya juga hitam. Terus di bus ini tuh ternyata ada pramugarinya, dan ini dia pramugarinya. Kita langsung di absen, terus ditanyakan mau turunnya di mana. Kemudian kita langsung dikasih satu kantong plastik untuk menyimpan sepatu atau sandal. Jadi nanti si pramugari ini yang akan membangunkan kita kalau misalnya kita sudah sampai di tujuan. Dan sekedar informasi, ini adalah bus dengan kelas full sleeper. Untuk harga tiketnya ini 350.000 per orang ya. Terdiri dari 2 tingkat, yaitu seat A dan seat B. Seat B itu artinya bawah, seat A artinya seat atas. Dan aku duduk di kursi nomor 10B. Ini dia kursi dan cabin kita. Katanya sih perjalanannya memakan waktu sekitar 8-12 jam. Dan gak lama setelah aku naik, busnya langsung jalan. Dan ternyata busnya tuh mampir dulu ke Bekasi untuk jemput penumpang yang lain. Ya, untuk kesan pertama naik sleeper bus menurutku lumayan oke sih. Walaupun sempat kaget di awal karena ternyata busnya tuh datangnya lumayan ngaret. Dan ini dia fasilitas yang ada di dalam bus, yaitu ada lampu, ada AC. Untuk lampu sama AC-nya tuh bisa kita setting sendiri, mau dinyalain atau mau dimatikan. Terus karena ini konsepnya adalah per cabin, jadi untuk lebih privacy, teman-teman bisa tutup cabin teman-teman ini pakai hordeng yang sudah disediakan. Next, di sini masih ada fasilitas lain, yaitu ada port charger. Terus di sini juga ada tombol untuk mengaktifkan kursi pijat atau mode pijat gitu. Jadi tuh nanti kayak kursinya tuh kayak getar-getar gitu, kayak lagi mijat. Terus selain itu ini juga ada tombol namanya reclining seat untuk majuin kursi atau mundurin, ngerebahin kursi gitu. Jadi nanti posisi kursinya bisa duduk dan bisa juga semi rebahan. Lanjut fasilitas lain, di depan kita sudah ada audio video on demand. Di layar yang bentuknya kayak televisi kecil ini, kita nantinya bisa nonton Netflix, bisa YouTube-an, ataupun mungkin bisa lihat-lihat video lainnya. Dan untuk mengaktifkan ini di sepanjang jalan, teman-teman harus terhubung dengan koneksi WiFi. Yang mana untungnya di bus ini tuh emang udah tersedia fasilitas WiFi-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal konfirmasi aja ke pramugari atau minta password WiFi-nya. Nah, nantinya kalau misalnya layarnya udah nyala tuh kira-kira kayak gini tampilannya. Dan teman-teman tinggal pilih aja mau nonton YouTube atau mau Netflix atau mau yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman pilih Netflix, nanti munculnya akan seperti ini. Jadi di sini tuh nanti teman-teman harus masukin akun teman-teman dulu ya. Jadi masukin akunnya, terus login juga di sini. Kalau misalnya nggak mau, mungkin bisa cek yang lain kayak YouTube, karena kalau YouTube kita kayak nggak perlu login dulu kan ya.
Nah, kayak sekarang ini kita udah langsung masuk ke YouTube. Setelah tadi aku udah minta password wifi-nya, terus langsung connect deh. Untuk audionya ini tuh udah kedengeran gitu, jadi kayak ada speakernya gitu di belakang si Avot. Jadi kita udah langsung kedengeran ini musik-musiknya. Cuma kalau untuk pakai headset ataupun TWS aku kurang tahu sih ya. Terus selain ini ada fasilitas lain juga. Ini tuh ada pantry. Di sini tuh ada teh, kopi, gula dan yang lainnya. Dan ini bebas teman-teman bikin kapan aja di sepanjang jalan. Dan yang pasti ini juga udah ada toiletnya ya. Dan untuk toilet hanya bisa digunakan saat bus sedang berjalan saja. Dan hanya bisa digunakan untuk buang air kecil saja. Tapi yang pasti untuk toiletnya ini lihat dong, ini bersih banget ya untuk toiletnya. Dan walaupun memang nggak terlalu luas, tapi untuk pencahayaan dan kebersihannya ini menurutku udah lumayan oke sih. Sudah menggunakan kloset duduk, terus disediakan juga bidet atau jet shower. Terus di depan sini tuh sebenarnya ada cermin, cuma ini lagi kayak burem gitu kena air. Terus ada tisu, di sampingnya juga ada sabun. Dan di bawahnya juga sebenarnya ada kayak wastafel gitu buat teman-teman cuci tangan. Dan masih ada fasilitas lain juga loh. Yap, jadi kita akan mendapatkan 1 kali servis makan dari PO Semeru. Untuk servis makannya dilakukan di salah satu rest area yang sudah bekerja sama dengan PO tersebut. Untuk menu makanannya ini prasmanan ya, jadi tadi udah ada nasi putih, terus ada bihun, di sini juga udah ada sayuran. Terus di sini ini tuh kayak ada perkedel tapi dari telur gitu, sama tahu, dan ini tuh ada sambelnya. Terus di samping sini masih ada sayur lagi, sayur kuah. Ada kerupuk dan ini juga ada protein. Untuk proteinnya teman-teman bisa pilih salah satu, bisa pilih ayam, bisa pilih telur asin, atau teman-teman juga mungkin kalau ada yang suka ikan lele, teman-teman juga bisa pilih ikan lele. Jadi kira-kira menu makanan kita kayak gini. Lumayan oke sih ya untuk satu piring ini isinya lumayan banyak dan juga kenyang. Karena untuk lauknya tadi juga udah bisa teman-teman lihat sebanyak itu. Terus untuk ambil nasinya sih bebas mau sebanyak apa. Terus untuk minumannya kita juga di sini udah dapet teh tawar. Cuma kalau teman-teman pengen minuman lain mungkin bisa order ya. Kebetulan aku kemarin mintanya air putih panas dan alhamdulillah dikasih. Terus ini tuh sebenarnya kita lagi berhenti di rest area RM Taman Sari. Posisinya tuh ada di rest area Tol Cipali. Jadi karena busnya tuh ada 1 kali pemberhentian di rest area seperti ini untuk makan, sholat ataupun kebutuhan yang lainnya, mungkin teman-teman bisa lakukan di rest area saat kita berhenti ya. Dan ini dia penampakan busnya kalau dilihat dari luar. Oh iya, ada fasilitas lain lagi yaitu servis snack ya. Tadi udah disediakan wafer, ada minum dan juga biskuit. Oke, terus singkat cerita busnya tuh udah mulai berjalan lagi. Terus tiba-tiba keluar dari tol. Pas aku sadar tuh ternyata tolnya ini tuh kita lagi keluar dari tol Semarang. Jadi busnya tuh mampir dulu ke Semarang untuk nurunin penumpang. Setelah itu aku lihat bus tuh kayaknya melewati Salatiga. Terus ini tuh ternyata sekarang lagi di Solo untuk nurunin penumpang juga. Sementara untuk teman-teman yang turun di Jogja itu pemberhentiannya paling terakhir. Karena mereka tuh terakhir akan berhenti di PO Semeru, yaitu yang ada di Terminal Jombor. Aku lumayan kaget sih karena ternyata muter-muter banget dan waktunya juga jadi terlalu lama. Katanya sih karena ini bus baru jadi perjalanannya tuh masih belum banyak yang tahu ya. Akhirnya mereka juga sempat nganter-nganter penumpang lain dulu. Tapi mungkin nantinya kalau misalnya udah lengkap, udah full, jadi mereka tetap akan melayani langsung ke Yogyakarta. Dan setengah 9 pagi akhirnya kita udah sampai di PO Semeru yang ada di Yogyakarta. Lokasinya ini tuh nggak jauh dari Terminal Jombor ya. Dan dari sini kita langsung dijemput oleh Bapak Santoso, driver yang udah beberapa kali aku pakai jasanya selama di Jogja. Kita berencana akan ke pantai, cuma sebelum itu karena udah lapar banget, akhirnya aku minta diantar untuk sarapan dulu. Di sini ini adalah soto batok Kangen Deso. Cukup penasaran karena katanya harga makanan di sini tuh murah-murah banget.
Sementara untuk view-nya tuh katanya lumayan bagus sih. Jadi langsung aja kita masuk ke sini dan aku juga sekalian ajak Pak Santoso untuk sarapan. Di sini kita pesen 3 soto, 3 nasi, terus ada beberapa sate, gorengan dan juga minuman. Aku lumayan kaget untuk harga soto per porsinya itu cuma 9 ribuan. Sementara untuk menu sate-satean tuh dimulai dari 1.500 rupiah aja. Ini murah-murah banget sih. Untuk gorengannya pun juga rasanya enak-enak, terus masih crispy garing gitu. Kalau ini adalah spot andalan dari mereka. Dan ini dia penampakan dari soto yang udah kita order. Ini adalah soto sapi, aku juga pesan soto ayam. Sudah berikut dengan nasinya dan juga tadi aku udah order juga beberapa sate dan juga gorengan. Untuk rasanya menurutku ini enak-enak sih. Dan aku paling suka pemandangannya. Untuk tempatnya ini tuh bisa dibilang kids friendly karena teman-teman mungkin di sini juga bisa sambil ngasih makan ikan, terus naik beca di sini keliling sepuasnya deh. Aku juga kaget pas bayar karena ternyata nggak sampai 60.000 untuk total makan bertiga. Habis makan kita lanjut ke Pantai Selili yang ada di Gunung Kidul. Karena pengen santai, akhirnya aku mampir ke Cafe de Selili. Cafe ini tuh mungkin bisa dibilang kayak beach club kali ya. Jadi dia tuh punya akses langsung untuk ke pantai. Jadi kalau mau ke pantai tinggal turun aja dari cafe ini. Terus untuk ke cafe ini tuh ada minimum ordernya atau minimum payment. Untuk weekend itu per orangnya 100.000, sementara untuk weekday per orangnya 75.000. Dan teman-teman udah bisa pakai fasilitas yang ada di sini. Ada beberapa spot foto mereka, terus juga ada akses langsung menuju ke pantai dan juga toilet yang dilengkapi dengan ruang bilas. Nah, kalau ini adalah akses langsung Pantai Selili. Kalau teman-teman mau ke Pantai Selilinya aja juga bisa banget, mungkin tinggal bayar parkir aja. Di depannya atau di sepanjang Pantai Selili ini juga ada banyak banget gazebo ya. Jadi kalau teman-teman mau duduk-duduk di sana juga bisa banget, jadi nggak perlu mampir lagi ke Cafe de Selili. Nah, ini dia beberapa spot yang ada di Cafe de Selili. Aku suka banget sih sama spot ini. Kayaknya mempercantik pantainya aja gitu. Duduk-duduk sambil ngobrol di sini dan mandangin pantai kayaknya seru juga kan. Ini dia beberapa makanan yang udah aku order. Untuk rasanya menurutku jujur ini enak-enak sih. Dan ini total bill untuk makan berdua. Ini dia akses pantai langsung yang tadi aku maksud. Jadi kalau teman-teman mau ke pantai tinggal turun tangga sini aja. Dan akses ini hanya dimiliki oleh Cafe de Selili aja. Sehingga kalau misalnya ada umum yang mau naik ke Cafe de Selili lewat sini, ini nggak bisa ya. Jadi hanya untuk pengunjung Cafe de Selili saja. Dan ini dia beberapa gazebo yang tersedia di sepanjang Pantai Selili. Untuk harga sewanya aku kurang tahu sih, tapi sepertinya ini nggak akan mahal kok. Terus dari pantai kita langsung minta diantar ke hotel, karena emang udah lumayan capek banget, walaupun emang di bis tuh juga kita sebenarnya hampir full tidur. Cuma ya tetap aja ya kita tetap butuh istirahat. Dan sekarang kita udah sampai di Yachts Colony. Ini kayaknya salah satu hotel yang udah terkenal banget karena sering kali jadi langganan para selebritis. Kita menginap di tipe kamar K dengan harga 431.000. Aku booking dadakan via Traveloka dan dapat harganya segitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh infonya atau penasaran pengen cek harganya, aku udah masukkan link pembelian atau link bookingnya di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja ya. Oke, sekarang kita bahas kamarnya. Di sini aku dapetin kasur dengan tipe twin. Jadi kasurnya digabungin gitu supaya nggak terlalu misah. Dan ini adalah beberapa amenities yang akan kita dapatkan saat nginap di Yachts Colony. Salfok sama sendalnya ini lucu banget sih. Dan menurutku tipe kamar K ini adalah tipe kamar yang paling standar. Tapi ini untuk luas kamarnya menurutku nggak sempit sih. Dan untuk beberapa fasilitas lain yang ada di kamar ini, tersedia juga cermin, terus juga ada telepon, ada meja untuk kita sambil kerja. Terus juga ini juga tersedia remote, ada apalagi nih ada lampu tidur, terus juga ada botol minum yang bisa kita refill sepuasnya di depan. Terus tersedia juga gelasnya. Terus aku suka banget sama bentuk kuncinya yang unik. Terus untuk kasurnya walaupun dapatnya twin, tapi aku suka karena kasurnya tuh empuk. Dan di sini juga disediakan telepon. Terus ada tempat sampah juga di sini. Dan ada fasilitas tersembunyi lain, yaitu di sini tuh ada kayak tempat untuk duduk-duduk santai gitu. Bisa banget dipakai buat ya duduk-duduk santai aja, atau sambil baca buku, atau sambil mandangin jendela kayak gini. Buatku ini adalah spot duduk sore yang perfect banget sih.
Malamnya kita langsung ke Golden Geisha dan ternyata antriannya. Ya, Tapi kalau nggak ada dilewatkan. nanti tetap kami WA semua kalau yang dipanggil Pak. Bisa dibantu. Atas nama Panji. Kak Panji. Untuk berapa orang Kak Panji? Dua. Kami infokan dulu ya. Antriannya ada 57. Akhirnya aku terpaksa nungguin 2 jam karena udah saking kepengennya banget sama ramen ini. Dan ini ternyata pas kita udah masuk lampunya sempat mati gitu. Kirain lagi Halloween ya, ternyata emang lagi mati lampu aja gitu sebentar. Dan karena ini pertama kalinya suami mau nyobain Golden Geisha, jadi dia lumayan penasaran banget juga sih. Jadi sebenarnya misi kali ini tuh kita sambil kerja ke Jogja dan juga sambil nyobain kulineran yang udah pernah aku coba. Untuk sekedar mengobati kerinduan aku sama kuliner-kuliner Jogja dan sekaligus memperkenalkan kuliner yang udah sering aku coba di Jogja ke suamiku. Dan akhirnya ramen kita datang. Wah enak banget. Anjir enak banget ini. Enak banget ini. Kayak gini kuahnya buah kuning bang. Iya, cuman ini nggak segurih ini. Ini kan lebih gurih ya. Ini kayak gini kuahnya, kayak gini bener teksturnya. Tapi nggak segurih ini aja pokoknya sana. Tapi kalau mau gurih tambahin sendiri bumbu-bumbunya, tambahin garam lagi, tambahin merica lagi. Ini yang kap-kap. Bedanya apa ya? Dia lebih pedas gitu. Anjir enak. Ini enak karena pedes. Enak banget itu. Gimana? Nunggu hampir 2 jam. Hah? Nunggu hampir 2 jam. Mantap, dah makan. Karena udah jauh-jauh ke sini dan juga antrinya hampir 2 jam, jadi aku langsung ordernya 3 porsi. Dan gak nyangka ternyata semuanya habis dong. Saking enaknya Golden Geisha ini. Emang juara banget deh. Sampai suamiku bilang juga ini tuh rasanya sebenarnya mirip banget sama ramen Jepang. Tapi Golden Geisha tuh versi lebih gurihnya dan lebih enaknya aja. Mungkin karena rasanya udah disesuaikan sama lidah Indonesia kali ya. Tapi untuk antriannya emang lumayan bikin tobat sih. Hari kedua di Jogja kita awali dengan sarapan di Yates Colony. Untuk kelas hotel bintang 3, menu sarapannya ini enak-enak banget sih. Nggak heran kenapa hotelnya tuh emang selalu laris dan juga disukai sama banyak orang sih. Apalagi untuk fasilitas poolnya yang lumayan unik ini. Ini tuh poolnya cakep banget ya. Dan ini tuh dia dikelilingi sama beberapa tanaman-tanaman atau pohon-pohon gitu. Jadi emang kesannya tuh rindang, adem, dan juga sejuk gitu sih. Sebenarnya di tipe tertingginya mereka tuh juga punya private onsen gitu. Tapi itu cuma bisa dinikmati oleh teman-teman yang booking tipe kamar tertentu ya. Pokoknya aku udah upload videonya, jadi teman-teman kalau mau nonton video lengkapnya langsung aja cek kolom deskripsi atau cari aja Yates Colony. Dan sekarang kita lanjut jalan-jalan lagi, mau cari tempat kuliner yang lain. Dan ini tuh kita lagi melewati Jalan Raya Malioboro. Kalau siang hari tuh kira-kira Malioboro emang sesepi ini sih. Itu alasannya kenapa aku selalu explore Malioboro di malam hari. Karena selain emang lebih adem, suasana malam hari di Malioboro tuh emang lebih hidup aja sih menurutku. Banyak musisi jalanan, terus juga banyak penjual makanan, banyak penjual kulineran sampai dengan oleh-oleh. Pokoknya kalau malam hari tuh di sini kayaknya makin lengkap sih. Apalagi wisatawan yang datang ke sini pasti sambil nyari angkringan kan. Jadi emang pas banget deh kalau ke Malioboro itu momennya emang untuk jalan-jalan sambil cari aneka kulineran. Oh iya, akan tetapi kalau misalnya tujuan teman-teman itu mau ke Pasar Beringharjo, aku sarankan datangnya itu siang-siang sampai sore hari aja ya. Karena kalau malam hari tuh mereka udah pada tutup. Jadi nanti teman-teman belanjanya jadi kurang maksimal deh.
Akhirnya siang hari kita mampir ke sini. Ini adalah mie ayam butu mini. Dulu aku pernah sekali mampir ke sini untuk cobain mie ayam ini dan menurutku enak sih. Tapi sekarang pas aku coba lagi kok kayaknya rasanya agak beda ya. Itu kayak bumbu ini ya, semur. Semur. Ya nggak sih? Bumbu ininya nih, Coklatnya. ya nggak sih? Manis banget gak sih? Manis. Kalau buat kamu manis banget. Menurut aku manis. Aku kan nggak terlalu suka manis ya, jadi menurut aku segini udah manis. Ayamnya jangan cobain ayamnya. Tadi udah. Tapi itu bisa dimakan sama mie-nya, jadi enak. Selesai makan, total makan kita berdua tadi cuma sekitar 25 ribuan. Karena emang harga mie ayamnya tuh murah banget sih. Cuma sekitar 11 ribuan. Bahkan kalau teman-teman order setengah porsi cuma 9 ribu aja. Ini emang salah satu mie ayam legend yang udah terkenal di Jogja sih. Habis dari sini kita jalan-jalan ke Prawiro Taman, terus kalian cari burjo karena mau duduk-duduk sambil minum-minum cantik aja. Dan ternyata kita mampirnya ke sini ke Ministry. Pas sampai di Ministry kita baru ingat kalau kita tuh belum booking hotel kedua. Akhirnya aku tanya-tanya untuk penginapan di sini dan ternyata udah full dong. Tapi ternyata aku dikasih izin untuk lihat-lihat penginapannya. Jadi aku di sini sempatkan videoin buat teman-teman yang pengen banget cari penginapan atau homestay yang bagus, nyaman yang ada di Prawiro Taman. Dan menurutku ini bisa banget sih jadi referensi kalian karena selain tempatnya ini strategis, nyaman, bersih, terus harganya tuh murah banget. Cuma sekitar 200 ribuan aja, apalagi ini tuh bisa muat sampai bertiga sampai berempat loh. Aku juga udah upload video lengkapnya, jadi kalau teman-teman mau nonton video detailnya, langsung cek aja ke videoku atau cek kolom deskripsi ya. Cari aja Ministry Homestay. Dan ini dia salah satu spot terbaik yang ada di Ministry Homestay ini. Lucu banget ya. Habis itu kita jalan-jalan mau cari gudeg dan di jalan ternyata ketemu sama view Merapi yang secakep ini dong. Terus penasaran pengen cobain es krim lain selain Tempo Gelato. Akhirnya kita mampir ke Milk by Artemi. Ini dia beberapa menu yang ada di Milk by Artemi. Untuk tempatnya aku suka sih karena ini tuh bisa dibilang lumayan luas. Terus juga ini tuh konsepnya modern gitu, tapi banyak beberapa aneka tanaman gitu ya. Jadinya bikin makin betah dan nyaman aja sih. Untuk sitting areanya terbagi menjadi indoor dan juga ada semi outdoor. Untuk varian es krimnya juga nggak terlalu banyak dan rasanya juga menurutku masih lebih enak Tempo Gelato. Tapi nongkrong di sini menurutku asik juga sih. Next dari sini kita lanjut cari-cari buku bekas yang ada di Jogja buat bacaan-bacaan kita aja sih. Dan ternyata katanya tuh kalau untuk buku-buku bekas Jogja atau buku-buku baru itu banyaknya ada di shopping center. Letaknya itu ada di dekat Taman Pintar. Jadi kita harus melewati Jalan Malioboro lagi deh kayak gini. Kita emang beberapa kali suka banget cari-cari buku bekas untuk bacaan sehari-hari aja. Dan karena ini udah lumayan cukup sore, jadi kita agak lumayan buru-buru juga sih. Karena si shopping centernya ini tuh katanya tutupnya jam 5 sore. Sementara sampai sekarang kita masih belum tahu nanti malam bakalan tidur di mana. Jadi kita tuh ceritanya mau coba random-random aja. Jadi mau kayak cari hotel dadakan gitu loh. Dan sekarang kita masih fokus untuk cari buku bekas yang ada di shopping center. Dan untuk situasi di Malioboro waktu sore hari ini bagus juga sih. Karena yang pasti udah gak seterik siang tadi kan. Dan udah mulai ramai dikunjungi para wisatawan nih. Karena setauku jam 6 sore itu tuh biasanya Malioboro jalannya akan ditutup. Jadi teman-teman yang mau kesini cuma bisa jalan kaki aja ya. Oke deh, tapi buat teman-teman yang kemarin udah nonton videonya pasti udah pada tahu kan aku nginep di mana. Jadi sebenarnya di hari kedua ini atau di malam kedua, aku tuh ada nginep di hotel dekat Malioboro. Dan jaraknya itu beneran deket banget sama Malioboro dan stasiun.
Jadi kalau dihitung-hitung mungkin kalau ke Malioboro cuma beberapa langkah aja. Apalagi kalau ke stasiun itu mungkin cuma nyebrang aja juga udah nyampe kali ya. Dan yang paling penting harganya itu murah banget, cuma sekitar 200 ribuan aja. Jadi teman-teman nanti wajib banget simak videonya ya. Atau buat teman-teman yang butuh info lengkapnya mungkin bisa langsung aja cek video detailnya. Oke, sekarang kita udah sampai di titik 0. Dari sini kita tinggal belok ke kiri menuju ke Taman Pintar, dan setelah itu kita tinggal belok ke kiri menuju ke shopping center. Dan untuk perjalanan mencari buku di shopping center itu lupa banget kerekam karena emang saking sibuknya, dan ternyata shopping center tuh luas banget ya. Habis dapat buku kita langsung menuju ke Gudeg Mercon Bu Prihandi. Untuk jaraknya ini emang lumayan jauh sih, mungkin sekitar 30-40 menit. Tapi ini adalah salah satu gudeg yang sudah pernah aku review juga. Jadi untuk video lengkapnya juga sudah ada di video YouTubeku dengan judul Gudeg Mercon Bu Prihandi. Kenapa aku suka banget kesini lagi? Karena emang rasanya tuh menurutku cocok sih. Dia tuh rasa gudegnya tuh nggak terlalu manis dan juga ada pedas-pedasnya gitu loh. Yang pasti aku suka banget sama Gudeg Mercon Bu Prihandi ini. Tapi ini udah ada di Jakarta ya. Enak gak? Kalau pedas banyak. Enak gak? Enak banget. Menurut saya enak banget. Ini mercon. Dan ternyata suamiku approve juga, jadi katanya gudegnya juga enak. Habis dari sini kita lanjut jalan-jalan lagi. Sebenarnya kita mau ke tempat makan selanjutnya. Ini salah satu tempat makan favorit juga karena emang rasanya juga enak, dan aku juga mau beli buat bekal pulang besok. Dan ini lihat dong, kita tuh disuguhin sama pemandangan Merapi yang bagus banget kayak tadi gitu. Dan ini juga kita lagi ketemu sama sunset, padahal kita lagi di kota, tapi sunsetnya kelihatan bagus banget ya di sini. Jadi sekarang kita lagi berada di Ayam Bakar Pedas Artomoro. Pecinta ayam bakar dan pedas udah pasti wajib banget deh mampir ke sini. Ini tuh cuma ada satu-satunya dan gak ada cabang lain ya. Dan aku juga beli ini buat bekal di perjalanan besok, karena besok kita bakalan pulang dengan kereta paling pertama, yaitu kereta pagi. Dan malam harinya alhamdulillah akhirnya sekarang kita mau check in di hotel yang kedua. Ini dia The Paragon Malioboro. Aku dapetin hotel ini juga mendadak dengan harga 200 ribu. Ini untuk tipe kamar yang tanpa sarapan ya. Kenapa aku nginep di sini? Alasannya karena dari sini jarak ke stasiun itu cuma sekitar 2 menit aja, dan untuk jarak ke Malioboro cuma sekitar 3 menitan aja. Oke, langsung aja kita room tour. Ini dia tipe kamar deluxe dengan harga 208 ribu. Jadi kalau teman-teman bayar 210 ribu masih kembali 2.000 ya. Dan aku dapetin hotel ini di Traveloka. Untuk link bookingnya aku masukkan di kolom deskripsi. Fasilitasnya juga cukup lengkap, tersedia meja kerja, ada televisi, wifi, dan yang paling mencengangkan ini tuh ada kulkas satu pintu yang besar banget loh. Dari sini malam harinya kita jalan-jalan ke Malioboro. Untuk jaraknya itu deket banget, kita jalan kaki cuma sekitar 3 menit sampai 5 menit aja langsung sampai ke Malioboro. Dan itu pun sudah melewati stasiun Tugu ya. Jadi emang sedekat itu, tinggal keluar hotel, jalan kaki, terus belok ke kanan deh. Ke Yogyakarta nggak afdol kalau nggak jalan-jalan ke Malioboro. Jadi aku udah buatkan video tentang Malioboro, udah ada di video YouTubeku ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nonton video update terbaru tentang Malioboro di tahun 2024 ini, silakan cek kolom deskripsi atau cek aja video YouTube aku dengan judul Malioboro 2024. Jalan-jalan malam di Malioboro nggak afdol kalau nggak sampai titik 0 km. Karena kayaknya seru aja sih ngeliatin mobil-mobil jalan lewat sini. Terus juga kita jalan-jalan lagi, explore beberapa oleh-oleh menuju ke arah pulang atau ke hotel. Ternyata di sini tuh malam-malam masih banyak banget toko oleh-oleh yang masih pada buka. Untuk harganya juga macam-macam, variatif banget. Ada yang 100 ribu dapat 6, ada yang dapat 5. Pokoknya teman-teman bebas explore dan cari aja deh. Dan kalau teman-teman mau cari oleh-oleh lebih banyak dan unik lagi, mungkin bisa mampir ke Teras Malioboro. Di sini juga udah ada 2, Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Terus juga kita di sini juga lewatin Malio Gelato yang katanya sih rasanya mirip-mirip sama Tempo Gelato. Dan sekarang kita udah sampai lagi di ujung jalan Malioboro.
ini adalah spot foto terame yang sering banget dipakai buat foto-foto para wisatawan yang datang ke sini. Dan gak terasa sekarang tuh udah jam setengah 11 malam. Jadi kita putusin untuk pulang kembali ke hotel untuk istirahat, karena besok paginya kita langsung berangkat ke stasiun untuk kereta paling pertama. Dan sebelum itu aku mau kasih tahu ini adalah menu sarapan yang ada di The Paragon Malioboro. Jadi kalau teman-teman nantinya booking hotel ini termasuk sarapan, untuk menu sarapannya kira-kira akan seperti ini ya. Dan ini tuh untuk restonya adanya di rooftopnya mereka di paling atas, yang mana katanya rooftop ini tuh juga buka sampai malam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyemil-nyemil atau mau duduk-duduk cantik atau mau cari udara segar, itu bisa banget langsung aja naik ke rooftopnya mereka. Karena sebenarnya view dari rooftop ini juga lumayan bagus kok. Apalagi dari sini juga kelihatan banget stasiun Tugu Jogja. Karena hotel kita cuma dibatasi oleh tembok saja yang menghalangi ke stasiun. Jadi kalau misalnya dari atas ini tuh juga udah kelihatan banget ya. Cuma untuk menuju ke stasiun kita memang harus berjalan dulu menuju ke pintu masuknya. Oh iya, nggak cuma ada rooftop atau cafe aja, di sini juga ada musolanya. Jadi teman-teman yang butuh info lengkap atau detailnya, silakan aja langsung nonton video lengkapnya tentang The Paragon Malioboro. Dan karena sekarang udah jam 6 pagi sementara kereta kita akan berangkat jam 7 pagi, kita langsung berangkat menuju ke stasiun naik motor sewaan yang belum kita kembalikan. Karena memang kita rencananya mau mengembalikan di stasiun aja. Untuk sewa motornya ini aku lumayan random sih, karena kita tipe yang malas ngambil di stasiun. Jadi kita pilih untuk layanan antar jemput. Jadi teman-teman bebas deh tentuin mau jemput motornya di mana atau mau diantar motornya di mana. Tinggal janjian aja sama pemiliknya. Dan ini tuh aku dapetinnya random di Instagram. Mungkin buat teman-teman yang butuh infonya bisa langsung aja cek kolom deskripsi. Jangan lupa infoin info dari aku ya. Oke, jadi untuk perjalanan ke stasiun kali ini, karena kita naik motor, jadi untuk perjalanannya itu kira-kira cuma memakan waktu 1 menit atau 2 menit aja. Saking deketnya hotel kita dengan stasiun Tugu Yogyakarta. Karena cukup keluar hotel, belok ke kiri terus belok ke kanan, kita udah langsung sampai ke pintu masuk stasiun Tugu. Dan sekarang kita menuju ke pintu masuknya atau ke lobbynya. Jadi kita kalau misalnya lewat jalan sini tuh sebenarnya bisa dipakai untuk teman-teman yang mau pakai layanan drop off. Kalau teman-teman misalnya naik ojek online ataupun naik taksi online, bisa banget lewat jalan ini, nanti turunnya di ujung sana. Jadi untuk jalannya nggak terlalu jauh kan ya kalau misalnya jalan kaki, apalagi mungkin bawa barang-barang yang lumayan cukup banyak. Dan sampai di sini motor kita langsung dijemput oleh pemilik rental motornya. Kemudian kita lanjut masuk untuk check-in dan naik kereta. Dan seperti biasa kalau sampai di stasiun kayaknya nggak afdol kalau nggak langsung cetak tiket. Dan karena kita masih punya waktu beberapa menit lagi, kita pakai untuk ke minimarket untuk beli beberapa cemilan dan juga minuman. Oh iya, jadi kali ini kita bakal naik kereta Fajar Utama Jogja dengan kelas ekonomi premium yang aku dapetin dengan harga 300.000 per orangnya. Dengan keberangkatan jam 7 pagi dari Yogyakarta, maka kita akan sampai di Jakarta itu kira-kira pukul 2:30 sore. Nah tuh mungkin buat teman-teman yang nggak sempat beli oleh-oleh, bisa banget beli oleh-oleh di sini karena di sini udah ada bakpia kukus Tugu Jogja. Dan ini juga store resminya mereka ya. Oh iya, alasan kenapa aku pilih kereta ini karena ini adalah kereta pertama, jadi harapannya pas sampai di Jakarta nanti kita masih punya banyak waktu buat istirahat sebelum mungkin besok harinya melanjutkan aktivitas. Dan ini dia kereta kita. Sekarang kita udah masuk ke dalam gerbong 6. Ini adalah gerbong kereta dari Fajar Utama Yogyakarta dengan kelas ekonomi premium. Kita akan duduk di kursi 19C dan 19D. Walaupun agak belakang dan jendelanya agak kurang sama dengan jendela yang ada di depan, tapi nggak masalah karena ini pun sebenarnya tiket yang lumayan terakhir sih. Karena pas aku booking juga lumayan dadakan. Jadi aku booking tiket kereta ini tuh malam hari sebelum kita pulang. Dan untungnya masih kebagian sisa 2 kursi aja loh. Jadi emang lumayan nekat sih. Jangan ditiru ya. Jadi buat teman-teman yang butuh tiket kereta, menurutku harus banget dibeli beberapa hari sebelum kepulangan. Kalau bisa bener-bener pas kita berangkat itu kita udah dapet tiket pulangnya. Oke, sebelum berangkat kita lihat-lihat dulu untuk toilet prianya. Itu kira-kira kayak gini.
Dia tuh pakainya toilet yang WC jongkok gitu. Tapi untuk bidet atau jet shower juga tersedia. Terus juga tersedia tisu, ada wastafel juga, tersedia sabun cuci tangan juga, dan juga cermin. Untuk tempat sampah seperti biasa ada di bawah wastafel ya. Oke, dan setelah ini sekarang kita mau lihat ke toilet wanitanya. Oke, jadi untuk menuju ke toilet wanita sebenarnya masih di gerbong yang sama. Ini dia toilet wanitanya. Sekarang kita mau lihat ke dalam. Untuk fasilitasnya itu dia tuh udah pakai WC duduk. Dan untuk fasilitas lainnya juga masih sama, ada wastafel, ada bidet atau jet shower, ada sabun, terus juga ada cermin, dan untuk tempat sampah seperti biasa ada di bawah wastafel. Untuk flashnya itu ada di atas ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau flash jangan lupa. Oke, jadi ini adalah kursi kita. Untuk konfigurasinya itu dia dua-dua. Cuma untuk untuk legrestnya ini emang nggak terlalu luas seperti di kereta eksekutif ya. Dan seperti biasa, ini tuh di depan kita sudah ada laci yang diisi dengan plastik yang bisa dipakai untuk tempat sampah. Untuk lacinya mungkin teman-teman bisa pakai untuk nyimpen-nyimpen barang-barang, tisu ataupun botol minum. Next, seperti biasa di ujung sini sudah tersedia 2 stop kontak. Terus juga ada meja kecil untuk teman-teman taruh botol minum. Dan ini tuh di antara kursi ini sebenarnya juga tersedia. Ini tuh ada handrest. Jadi teman-teman bisa naruh tangan di sini biar nggak pegel-pegel banget. Dan buat teman-teman yang mau menyandarkan kursi itu juga bisa banget. Tinggal tarik aja tuas yang ini untuk menyandarkan kursi ke belakang. Tapi nggak bisa terlalu ke belakang atau merebah gitu, karena emang jaraknya dari kursi depan dan belakang itu emang nggak terlalu luas sih. Atau bisa dibilang mungkin cukup sempit ya. Dan ini adalah jendela yang ada di depan kita. Ini adalah kursi nomor 18. Sementara untuk jendela kita tuh gelap kayak gini, kayak pakai kaca film gitu. Dan dia tuh juga pandangannya nggak seluas jendela yang depan. Itu aja sih kekurangan dari kursi-kursi yang ada di belakang. Sisanya semua fasilitasnya sama aja, dan menurutku ini juga udah cukup nyaman kok. Oke, karena udah lumayan lapar, jadi langsung aja kita buka bekal kita. Ini dia ayam bakar pedas Artomoro kesukaan aku. Walau udah dibeli dari semalam, ternyata rasanya masih enak banget. Apalagi makannya sambil mandangin pemandangan kayak gini. Oh iya, membandingkan perjalanan waktu berangkat ke Jogja naik bus dan pulang ke Jakarta naik kereta, menurutku sebenarnya nyamannya sama aja sih. Cuma kalau soal waktu memang kereta masih juara. Tapi soal nyaman, menurutku bus yang aku naikin kemarin itu juga udah cukup oke. Karena kita bisa rebahan di jalan, terus juga sambil bisa nikmatin banyak fasilitas yang ada di dalamnya. Untuk harga sih masih beda sedikit ya, tapi untuk kenyamanan menurutku kembali lagi kepada selera masing-masing sih. Untuk video kereta ini juga sudah aku upload video lengkapnya ya. Jadi kalau teman-teman mau nonton video detailnya, langsung aja cek kolom deskripsi atau cek video YouTube aku. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Ini dia pengalaman trip aku 3 hari 2 malam, termasuk trip singkat aku di Yogyakarta di awal tahun 2024 ini. Karena kayaknya kalau ke Jogja singkat tuh kurang happy gitu ya. Secara banyak banget kulineran yang udah kita suka di sana. Apalagi tempat wisatanya juga banyak yang menyenangkan ya. Jadi karena ini adalah trip random sekaligus trip sambil kerja, mungkin selanjutnya aku bakal balik lagi ke Jogja di tahun 2024 juga. Jadi doain aku sehat-sehat terus supaya bisa terus ajakin teman-teman untuk jalan-jalan online. Dan terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga udah ikut liburan online. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita
Dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk info lengkap tentang video liburan-liburan trip yang lainnya atau video trip Jogja kali ini, dan juga link booking hotel-hotel promo yang sudah aku infokan. Setelah ini kira-kira aku bakalan trip kemana ya? Mungkin kalau teman-teman ada yang punya ide atau punya saran, boleh langsung aja ke kolom komen ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton semua video aku. Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya. Dan aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen pergi liburan, dan juga bisa jadi hiburan buat teman-teman yang belum bisa jalan-jalan. Kalau gitu jangan lupa simak videoku yang lainnya ya. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.